Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 24 Oktober 2021. Menyembahnya sesuai dengan nilainya. Dari Amos 5 ayat 21-27. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Berikut ringkasan dari tafsiran John Calvin mengenai penyembahan bangsa Israel yang jahat kepada Allah berdasarkan kitab Amos. Penyembahan adalah suatu ritual keagamaan yang tidak ada kaitannya dengan kesalehan hidup berdasarkan kekudusan, kebenaran Allah. Tidak ada kaitannya dengan iman dan pertobatan, penyesalan akan dosa. Penyembahan hanya latihan keagamaan, bukan latihan spiritual. Penyembahan hanya berbicara megah di permukaan tanpa peduli hati yang jahat. Penyembahan tidak harus mengasihi Allah dan sesama. Saudara, Allah menghendaki penyembahan bangsa Israel sesuai dengan nilai kerajaannya, yaitu hati yang mengasihinya, hidup dalam kekudusannya, serta mengasihi sesamanya dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Namun ternyata tidak demikian. Penyembahan mereka kepada Allah memakai nilai dunia ini. Di satu sisi mereka tetap menyembah Allah hanya di permukaan dengan mempersembahkan kurban-kurban bakaran, sajian, keselamatan, nyanyian-nyanyian, permainan musik di setiap perayaan-perayaan keagamaan mereka. Tujuan mereka melakukan ini adalah untuk mempertahankan status mereka sebagai umat Allah, juga untuk tetap mendapat berkat-berkat Allah. Namun, di sisi lain mereka juga menyembah ilah-ilah palsu seperti Sakut dan Kewan. Sakut adalah gambaran dewa perang bangsa Asyur. Kewan adalah gambaran dewa bintang bangsa Babel. Tujuan mereka menyembah ilah-ilah ini adalah untuk tetap bebas melakukan dosa-dosanya. Ini adalah sinkretisasi penyembahan yang berusaha memadukan antara dua bagian yang kontradiksi, yaitu Allah dengan ilah-ilah. Mereka tidak mempunyai hati yang mengasihi dan menghormati Allah, sehingga berdampak pada relasi mereka yang buruk dengan sesamanya. Mereka memanipulasi, mencurangi, mengambil hak sesama mereka, dan sebagainya. Penyembahan mereka yang seperti ini dibenci, ditolak, dipandang hina, bahkan tidak didengarkan oleh Allah. Saudara, Allah yang menjadikan dan menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus menghendaki kita menyembahnya sesuai dengan nilai kerajaannya, yaitu mengasihinya, hidup dalam kekudusannya, serta mengasihi sesama kita melalui tindakan-tindakan keadilan dan kebenaran. Tujuan kita menyembah Allah bukan untuk mempertahankan status kita sebagai umat tebusan, apalagi untuk mendapatkan banyak berkat materi darinya, melainkan karena kita mengasihi, menghormatinya dari dalam hati kita. Penyembahan kita kepadanya pun akan berkaitan erat dengan pembaruan hati kita hari demi hari melalui ketaatan kita pada firman-Nya. Kita tidak lagi menikmati dosa, melainkan kebenaran, kekudusannya. Hal itu berdampak baik terhadap relasi kita dengan sesama. Kehadiran kita adalah untuk membangun hidup sesama kita, bukan untuk memanipulasi, mencurangi, mengambil hak, menyakiti mereka.
Inilah penyembahan yang sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Mengasihi Allah dan sesama adalah nilai kerajaan Allah yang menjadi dasar penting dalam menyembahnya. Tuhan Yesus memberkati.